Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lazimal istighfara ja'ala lahu min kulli dhayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam aydan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marratin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kita beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat umur, kesehatan, keafiatan, juga keselamatan, serta diberikan oleh Allah hidayah dan pertolongannya, sehingga pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah di ruangan yang mulia ini, yang sama-sama kita melaksanakan kegiatan pembacaan rutinan, yasinan dan yang lainnya, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendatangkan maghfirah dan barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun muliakan dan ulun hormati, wabil khusus Ketua Yasinan Masjid Baitur Rahim beserta seluruh anggotanya, Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahim beserta seluruh anggotanya, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para bapak-bapak, ibu-ibu, para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pada malam hari ini kita berada pada tanggal yang ke-28 daripada bulan Jamadil Akhir, yang artinya kalau kita dipanjangkan oleh Allah umur kita, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulannya Allah, yakni bulan Rajab. Kalau bulan ini ganjil berarti tinggal satu malam setelah malam ini kita akan dipertemukan dengan bulan Rajab. Kalau tanggalnya cuma 29 bulan Jamadil Akhir ini berarti malam Rabu kita memasuki malam 1 Rajab. Di sebuah hadis dikatakan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Ar-Rajaba syahrullah. Bermula bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Lalu kita disuruh para ulama salafus saleh sejak zaman dahulu untuk mengisi daripada bulan Rajab tersebut, untuk membesarkan daripada bulan Rajab tersebut. Yang pertama, setiap habis maghrib sabulanan penuh di bulan Rajab, dari tanggal 1 sampai akhir Rajab, kita disuruh membaca istighfar.
Di antaranya disuruh kita membaca istighfar sebanyak 70 kali. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. Membacanya sehabis sembahyang maghrib, sambil kita menengadahkan tangan seperti kita berdoa. Sambil membaca itu makanya kita berdoa, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Apa fadilahnya? Maka Allah mengampuni akan seluruh dosa-dosanya, dan Allah akan menjaga akan batang tubuhnya daripada siksa api neraka. Dosa bulanan. Di dalam riwayat itu disuruhkan itu mulai sembahyang maghrib atau sembahyang subuh, imbas sembahyang maghrib atau imbas sembahyang subuh. Lamun kadakawa imbas sembahyang maghrib barang itu dibaca. Kalau di Banjar itu rata-rata. Jadi berdoa yang kedua itu disambung dengan Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Itu sabulanan itu. Kemudian selain daripada kita disuruh membaca istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah di bulan Rajab tersebut, kita juga disuruh membaca tasbih. Disuruh juga kita membaca tasbih, banyak-banyak membaca tasbih. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab itu membaca tasbihnya Subhanallahil Hayyul Qayyum sebanyak 100 kali. Terserah kita menentukan waktunya, 24 jam harus kita baca itu Subhanallahil Hayyul Qayyum 100 kali. Kada bisa misalnya itu kada hafal guru aja Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sama daripada tasbih. Kada hafal juga itu kepanjangan kalau wasan abah guru mau inai Subhanallah 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 tasbihnya juga itu. Habis itu bila sampai Subhanallah tuh kada kawa juga kada tahu lagi sudah habis potongannya sudah abah guru itu. Jadi Subhanallahil Hayyul Qayyum itu sebanyak 100 kali mulai tanggal 1 Rajab sampai tanggal 10 Rajab. Mulai tanggal 11 Rajab itu Subhanallahil Ahadis Samad. Mulai tanggal 11 Rajab sampai 20 Rajab. Mulai 21 Rajab sampai akhir Rajab itu Subhanallahir Rauf. Nah itu. Karena masalah tasbih ini ketika baginda Rasulullah Isra wal Mi'raj bertemu lawan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di langit angka 7. Ini pasang daripada Nabi Allah Ibrahim lawan Nabi kita waktu Isra Mi'raj kana. Ujar Nabi Allah Ibrahim, wahai Nabi Allah Muhammad, sampaikan olehmu kepada umatmu, perbanyaklah mengucap tasbih ketika waktu di dunia. Karena setiap kali kita mengucap tasbih tersebut akan tumbuh satu tumbuhan daripada pohon-pohonan surga. Artinya bila orang tu banyak mengucap tasbih, berarti orang tu banyak berisi kabun di dalam surga. Bila orang tu banyak berisi kabun, insya Allah memutik kayaknya. Kali bisa kata pasti memutik abah guru minai, pasti memutik. Nah pasti merasai seorang kayaknya hasilnya. Nah orang bakabun seorang. Nah mengharap kabun orang kada mungkin kita kecuali menukar. Nah ini tasbih itu bila sekali kita membaca tumbuh satu pohonan daripada surga. Itu pesan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada Nabi kita sewaktu Nabi kita Isra wal Mi'raj bertemu di langit nangka 7. Nah, kemudian apalagi kita disuruh memperbanyak puasa sunnah. Nah, kayak hidup sehari kayaknya bagus banget puasa sunnah menyambut bulan Rajab. Dalam riwayat ada mengatakan barang siapa melaksanakan puasa sunnah hidup satu hari daripada bulan Rajab, sama kedudukannya, kebaikannya dia melaksanakan puasa selama 3 tahun. Itu ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Barang siapa yang berpuasa sunnah di hari yang kedua daripada bulan Rajab, sama orang itu berpuasa 2 tahun. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, itu sama kedudukannya berpuasa 1 tahun. Namun ketiga harinya apa? Mantap benar sudah. Nah 3 tambah 2 tambah 1 sama kedudukannya kita menjadi 6 tahun ibadah puasa. Nah kenapa maka disuruh kita sudah mulai memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab? Latihan supaya kena datang bulan Ramadan kada takajud lagi. Orang tuh apabila kada suasing puasaan setahunan, hidup 1 hari 2 hari Ramadan tuh yang merasa liot biar kayak apa aja orangnya hebatnya liot. Nah itu
Jadi kalau mulai bulan Rajab ini sudah mulai berarti puasa. Nah, dapatnya bulan Ramadan kena datangnya bulan Ramadan kada tapi takajud lagi nang sehari dua hari itu kada uyuh lagi karena sudah biasa kita memulai di bulan Rajab puasa sunnah. Bahkan orang bahari ada nang mengamalkan mulai Rajab sampai Ramadan 3 bulan berturut-turut puasa. Sudah orang bahari itu banyak. Orang bahari ini jangan kada ada lagi nang itu mengamalkan. Orang bahari mulai Rajab sudah orang puasa sampai ke puasa 6 di bulan Syawal. Nah, bintar. Jadi bulan Rajab ini yang pertama kita disuruh membaca istighfar kepada Allah. Banyak-banyak kita memohon ampunan kepada Allah. Kemudian disuruh banyak-banyak kita membaca tasbih. Disuruh banyak-banyak kita berlatih dengan mengerjakan puasa sunnah. Man lazimal istighfar ja'ala lahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Ini termasuk bahagian daripada hadis qudsi. Hadis qudsi itu nang kada tercantum di dalam Al-Qur'an, tapi perkataan Allah juga kada tercantum di dalam Al-Qur'an itu ngarannya hadis qudsi. Kedudukannya lebih tinggi daripada hadis. Nah, sama tingkatannya lawan Al-Qur'an karena itu termasuk bagian daripada kalamullah juga. Nah, cuma kada ada tercantum di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang senang melazimkan membaca istighfar, kurang tuh senang benar mengamalkan istighfar, maka apa khasiatnya? Setiap kesulitannya, apapun kesulitan hidupnya, apapun kesulitan permasalahannya di dalam kehidupannya, Allah Ta'ala yang akan mengeluarkan. Nah, Allah Ta'ala yang mengeluarkan kesulitannya itu. Nah, Allah Ta'ala berarti urusannya. Nah, wa min kulli hammin faraja, dan setiap duka citanya akan diganti oleh Allah dengan kesenangan. Orang tuh duka cita tapi senang orang itu membaca istighfar. Nah, duka citanya itu Allah gantikan lawan kesenangan. Nah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan orang itu akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala daripada jalan yang kada disangka-sangkanya. Nah, itu tuh keuntungan orang yang beristighfar tuh itu. Nah, lawan urusan istighfar ini ibarat kita dunia, orang tuh katuju bebersih. Nah, orang tuh katuju bebersih. Istighfar itu artinya membersihkan diri di hati ataupun di anggota zahir daripada dosa. Mengakui kita bahwasanya kita ini banyak berdosa dan kesalahan lawan Allah Ta'ala, baik secara zahir ataupun batin. Dosa di zahir seperti dosa di mata, dosa di telinga, dosa di hidung, dosa di muntung, di tangan, di betis. Itu dosa-dosa nang di anggota batang tubuh kita, dosa zahir ngarannya. Dosa nang di batin pang ujub, riya, takabur, sum'ah. Nah, ini itu nang alih itu benar urusannya. Jadi kita minta ampuni lawan Allah Ta'ala itu zahir dan batin. Zahir dan batin kita minta ampuni. Ya, termasuk bahagian daripada taubatan nasuha ngarannya orang nyambat. Nah, taubat nasuha di orang bahari. Apa syaratnya orang bertaubat itu sekira diterima? Ada 3. Yang pertama apa? Menyesali apa yang sudah diperbuat. Menyesal, bujur-bujur menyesal, zahir dan batin. Yang kedua apa? Menjauhi seluruh yang namanya bentuk maksiat dan dosa sekecil apapun. 2 ada syaratnya. Yang ketiga apa? Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini syarat taubat nasuha. Bila 3 syarat ini kada dikerjakan, kada diterima taubat kita. Itu yang disambut orang taubat sambal. Nah, imbah kepedesan ampih aja dulu. Karena ampih kepedesan dapatnya sambal mantap pulang. Nah, ini taubat karupuk di orang bahari. Nah, itu syarat taubat nasuha. Yang pertama tadi menyesali, yang kedua menjauhi, yang ketiga berjanji kada pacang mengulangi lagi. Nah, itu orang nang bujur-bujur bertaubat. Lamun masih melanggar-langgar tuh belum lagi taubatan nasuha namanya. Belum lagi. Nah, itu. Jangan lagi tuh bila kita merasa bertaubat mengaku ada kesalahan, karena itu kesalahan akan dihukum oleh Allah sekecil apapun. Bentuk kesalahan itu nang kaya apa aja halusnya, walaupun nang kaya samut dicancang 1000 tetap akan dibalas dengan siksa. Karena di akhirat kena hanya ada 2 jalan aja. 2 jalan aja kena di akhirat tuh, surga atau neraka. Kalau di dunia ini masih banyak jalan. Luput dari pandangan manusia, kada luput dari pandangan Allah tentang dosa dan kesalahan kita. Kita kalau berlindung daripada dosa dan kesalahan kita dari pandangan manusia, akan tetapi Allah Ta'ala tidak bisa.
Kada bisa. Makanya akhlak yang paling tinggi itu apa? Akhlak yang paling tinggi itu akhlak terhadap Allah Taala. Kalau berakhlak dengan manusia gampang aja. Ulun nang kaya abah guru nih inggih pun gampang aja berakhlak. Tapi lawan Allah Taala di saat surangan sanggup kada. Di saat mengerja perintah Allah Taala sanggup kada berakhlak lawan Allah Taala. Artinya beapik kada kita. Itu bagian akhlak lawan Allah Taala. Dalam ibadah itu nah, menjaga keapikan ibadah itu termasuk bagian daripada akhlak. Nah kayak bulan puasa tuh, kada puasa ulun siapa ada nang tahu. Itu bagian daripada akhlak. Bagian di rumah aja, karena lah puasa itu rahasia. Ulun kada puasa dia nang tahunya yang. Tapi ulun kada berakhlak di hadapan Allah Taala. Karena kada mengerjakan kewajiban. Nah, walaupun ulun turun kena kopiah hendak mencari nang pembukaan nih kisahnya juga, padahal kanyang sudah baru. Nah, mampu aja kita berakhlak di hadapan manusia seakan-akan orang yang melaksanakan puasa padahal kanyang baru. Ini akhlak yang paling tinggi itu akhlak menjaga sewaktu kita surangan. Bahari ada dikisahkan oleh Zainuddin MZ, guru ini mantis murid, ada 3 orang murid ditis oleh guru. Masing-masing satu orang murid ini dijulungi ayam lawan pisau. So, menyembelih dengan syarat sok menyembelihnya itu sekira-kira kadada yang melihat. Itulah kan nang bertiga nih. Nang seikong ke padang hutan, kulih kiri kanan atas bawah kadada orang, sumbelihnya hayang tadi. Nang seikong ke hingga gunung. Nah, kulih kiri kanan muka belakang atas bawah kadada orang, sumbelihnya hayang tadi. Nang seikong ke pinggir pantai. Dia serbujur kadada orang laut sama ta. Cuma ya kadada ini menyembelih. Kenapa? Ini ada yang merasa melihat dirinya masih Allah Ta'ala. Nah, ini nang lulus. Nah, ini akhlak terhadap ini. Walaupun tadi apa disuruh guru menyembelih ayam tadi kada maunya. Nah, secara zahir ini menantang lawan guru. Tapi secara adab terhadap Allah Ta'ala kada luput ini. Kada kuat nyembelih aku jadinya guru punya ada terus Allah Ta'ala jadinya kemana aja berlindung. Nah, itu nang lulus jadinya. Nah, sama itu juga sabar itu yang macam-macam umum hukumnya. Sabar melaksanakan perintah nang kaya abah guru ayun ini untung benar sedikit. Subuh tuh gawian yang paling berat, yang kurang sabar kada depan tak turun sembahyang berjamaah percaya aja. Ayo, itu bagian daripada sabar. Sudahnya hujan pulang harinya mana yutuh hujannya. Makinannya mana yutuh hujannya. Kada ada harapan kurang sabar, kada harapan tak turun dan ke masjid kamu salah percaya aja. Itu bagian daripada sabar. Makanya sembahyang subuh itu yang paling ganar pahalanya di antara sembahyang wajib 5 waktu. Paling ganar sembahyang sunnahnya dia yang 2 rakaat itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang sunnah sebelum subuh 2 rakaat pakai ayatnya Alam Nasrah rakaat yang pertama, yang kedua Alam Tarakai, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Baru sembahyang sunnahnya, apalagi sembahyang wajibnya. Kenapa? Karena ujiannya benar bila kada sabar ya kada turun. Kada hujan alasan ngantuk lah, kada hujan alasan uyuh lah awak. Nah, banyak macam-macamnya alasannya subuh tuh jadi kada turun. Hujan, dingin, uyuh, lapah, ngantuk. Banyak benar alasannya. Nah, kedua apa sembahyang memang pindah tabaret maghrib. Tabaret yang sedikit maghrib tuh. Kalau isya panjang waktunya sampai ke subuh waktunya. Karena sembahyang isya tepat waktu kewajiban lambat tengah malam. Ibaratnya tuh walaupun melambatkan waktu itu hukumnya apa berdosa sudah sebenarnya. Walaupun afwallah. Orang yang sembahyang di awal waktu ridallah disenangi oleh Allah. Orang yang melalaikan terlambat artinya melaksanakan sembahyang 5 waktu itu walaupun pada waktunya tuh afwallah. Arti afwallah itu diampuni oleh Allah. Berarti setiap kata-kata diampuni itu ada kesalahan artinya. Nah, itu menurut ulama hikam kayak itu. Makanya madhab Maliki itu kada mau kada dia nang istilah talambat itu kada dia apalagi membayar Allah kada dia Imam Maliki itu bila kada di awal waktu tiwas sudah hukumnya katiwasan sudah itu madhab Imam Maliki. Makanya harus di awal waktu sembahyang. Kalau kita Imam Syafi'i untung aja masih. Nah cuma syaratnya itu pun ma'ajam. Kalau di dalam kitab fikih itu ma'ajam. Jadi biar awur nang apakah ngalang-ngalang sampai waktu harus ma'ajam biar. Ma'ajam itu artinya duduk batu makninah. Ya Allah ya Rabbi panjangkan umur ulun, insyaallah akan ulun kerjakan pada waktunya. Itu ma'ajam artinya. Jadi kita terlambat mengerjakan itu ada lagi berusaha.
Nah, itu di dalam hukum fikih keterangannya di dalam kitab I'anatul Talibin. Orang nang suah belajar pun bukan pasti tahu kitab itu. Nah itu. Jadi makjam kita ini pasti sudah kita nih gawian pacangan ngalang-ngalang nih. Kada awal mengerjakan sembahyang itu di awal waktu kita makjam disuruh duduk batu makninah nah dalam hati berpanggil minta ampuni lawan Allah Taala. Ya Allah ya Rabbi panjangkan umur ulun dan insya Allah akan ulun kerjakan pada waktunya. Nah itu. Supaya kita jangan berdosa lagi. Nya makin terlambat waktu itu makin berdosa sebenarnya ada karena kita ini termasuk melalaikan perintah. Nah ini sangat erat hubungannya masalah sembahyangnya dengan bulan Rajab. Kenapa? Bulan Rajab ini Rasulullah Isra wal Mi'raj kalau nang dikuasidin apa gerang oleh sembahyang 5 waktu. Nah asalnya 50 kali dia cara ada berkat Nabi Musa harau kita ini kata begawi apa-apa lagi. Nang 5 waktu ini kan banyak nang tertinggalkan kita han. Banyak nang kada mana nahuha. Nah ada yang ngomel, majar kada kerasaannya sudah duhur aja, kada sabar berarti kada kerasaan pulang kayak majar, hanya ini duhur kemudian dan ini pulang dari masjid, kada sabar tuh. Nah ya itu 65 waktu aja sudah kita katitiran, apalagi 50 waktu. Untung Nabi Musa menegur Nabi kita turun tuh. Nah jangan Nabi Musa menegur Nabi kita harau 50 waktu kita seharian semalaman. Umat Nabi Musa yang nangganal awak nang kuat-kuat aja 2 waktu aja kada sanggup. Banyak yang meninggalkan dari Nabi Musa. Menurut satu riwayat umat Nabi Musa itu diperintahkan sembahyang subuh lawan asar. Satu riwayat subuh lawan maghrib. Itu aja kada sanggup. Masalah pekerjaan sembahyang zaman Nabi Musa jangan dicari, jangan ditakuni kita kada wajib. Kada wajib kita wajib mengimani kitabnya aja, kada wajib mengimani ajarannya. Jangan ditanya kayak apa sembahyangnya waktu zaman Nabi Musa, jangan ditanya. Jangan ditanya kalau boleh. Karena itu kita wajib mengimani kitabnya aja, kada wajib mengimani ajarannya. Kada boleh nah kayak apa sembahyangnya. Mungkin orang ada yang tahu juga kayak apa sembahyangnya Nabi Musa atau ada yang tahu. Kalau orang ahli Taurat ada yang tahu. Nah sembahyangnya zaman Nabi Isa nah kayak apa ada di Injil tuh. Sembahyangnya zaman Nabi Dawud ada di Zabur tuh. Sembahyangnya zaman Nabi Syuaib ada di Suhuf tuh. Nah makanya Suhufi Ibrahim wa Musa. Sebelum kitab itu ada turun dulu suhuf. 60 suhuf lawan Nabi Syuaib, 30 suhuf lawan Nabi Ibrahim, 10 suhuf lawan Nabi Musa sebelum turunnya kitab Taurat. Nah itu suhuf dulu hanya